Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube ini. Gimana nih guys kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya. Nah, pada video kali ini gue mau bahas lagi nih, bahas TKA Sosum Subtes Ekonomi. Dan kali ini gue mau bahas nih bab paling dasar, yaitu bab pengantar ekonomi. Ibaratnya nih ya, kalau lu nggak hatam si bab pengantar ekonomi ini, lu bakalan kesusahan di bab selanjutnya. Soalnya ini tuh bener-bener dasar banget di subtes ekonomi kayak gitu. Oke, daripada kebanyakan ngemeng, langsung aja kita bahas dari nomor 1 sampai nomor 15. Yap, kali ini gue akan bahas 15 soal, oke? Semangat guys, kita bahas dari soal nomor 1. Dalam ilmu ekonomi, produksi diistilahkan sebagai proses. Oke, jadi dalam ilmu ekonomi itu produksi nggak hanya sekadar pembuatan barang dan jasa, tetapi lebih menekankan pada penciptaan atau peningkatan nilai guna dari suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, jadi jawabannya yang mana guys? Yap, bener banget, jawabannya adalah yang C. Penciptaan dan peningkatan kegunaan barang dan jasa, kayak gitu ya. Jadi bukan cuman pembuatan doang, tapi ada peningkatan kegunaan barang dan jasanya. Nah, kita cek yang lainnya. Yang A, pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa. Dia tuh lebih ke konsumsi gitu loh. Terus yang B, pembuatan barang-barang nih. Di sini dia cuma pembuatan doang gitu ya, bukan gak ditekanin sama peningkatan nilai guna. Terus kalau yang D, pembuatan barang dan jasa, ini juga sama, cuman menekankan si pembuatan doang, gak ditekankan si peningkatan nilai gunanya. Kalau yang E, pembuatan barang jadi dari bahan setengah jadi. Ini tuh kurang sesuai juga karena gak dijelasin gitu loh nilai gunanya gitu. Oke, jadi yang paling tepat yang C ya. Semoga kalian paham ya. Ini tuh soal basic banget lah ibaratnya si nomor 1 ini. Next, soal nomor 2. Pengertian langka di dalam ilmu ekonomi adalah, nah, menurut gua, si soal langka ini cukup sering keluar ya di latihan-latihan soal tryout ataupun bahkan di ujian mandirinya. Oke, jadi kalian harus hatam lah ya si bab pengantar ekonomi ini. Oke, dalam ilmu ekonomi, kelangkaan merujuk pada kondisi di mana adanya kebutuhan manusia. Nih, kebutuhan manusia itu nggak terbatas, sedangkan sumber dayanya itu terbatas kayak gitu. Akibatnya, nggak semua kebutuhan itu bisa dipenuhi, sehingga diperlukan pilihan alokasi yang bijak kayak gitu. Jadi jawabannya yang mana guys? Oke, yang B, tidak semua kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi. Kalau yang A, tidak meratanya pendapatan gak sesuai. Yang C, barang-barang yang tersedia dikontrol oleh monopoli. Ini gak sesuai karena monopoli itu bentuk pasar ya. Bentuk pasar maksudnya ini tuh nggak relevan sama si konteks kelangkaan ini. Terus kalau yang D, banyak pengangguran, ini tuh cuman masalah ketenaga kerjaan ya, jadi nggak sesuai juga. Yang E, perlu bantuan pemerintah untuk mendistribusikannya, ini tuh berkaitan sama kebijakan pemerintah, jadi masih kurang sesuai. Yang tepat yang B. Soal nomor 3, berikut ini merupakan kegiatan produksi menurut bidangnya kecuali. Oke, yang ditanya adalah kecuali. Nih harus di-highlight. Kegiatan produksi berdasarkan bidangnya itu dikategorikan sebagai berikut. Ada ekstraktif, yaitu kegiatan mengambil langsung dari alam. Mengambil langsung dari alam, contohnya kayak pertambangan, penangkapan ikan. Terus ada agraris, itu kegiatan memanfaatkan sumber daya alam dengan pengolahan. Memanfaatkan sumber daya alam dengan pengolahan, contohnya kayak pertanian, perkebunan. Terus ada lagi nih industri. Industri itu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi, contohnya kayak manufaktur. Dan last ada perdagangan. Ini tuh kayak kegiatan distribusi barang dari produsen ke konsumen, contohnya kayak grosir atau retail. Jadi jawabannya yang mana guys? Yang C, pemasaran. Nah, ini udah kelihatan banget ya guys. Semoga kalian paham ya, soal nomor 3 ini tuh easy peasy lemon squeezy guys. Next, soal nomor 4. Pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat seharusnya tercapai jika investasi dalam perekonomian lebih besar. Merupakan pernyataan, positif, normatif, identitas, prinsip ekonomi atau fakta ekonomi. Kita bahas nih. Di sini udah gua tulisin ya penjelasannya. Pernyataan positif itu apa? Ini tuh menjelaskan apa yang terjadi atau akan terjadi. Terus yang B,
normatif. Normatif itu artinya apa? Menjelaskan apa yang seharusnya terjadi. Dan ini tuh berdasarkan nilai, pendapat, atau preferensi. Kemudian, yang C itu pernyataan identitas. Ini tuh menunjukkan hubungan yang selalu benar berdasarkan definisi. Contohnya nih kayak rumus si GDP. C tambah I tambah G tambah X dikurangi M, kayak gitu. Terus yang terakhir itu ada prinsip ekonomi. Ini tuh apa sih? Ini tuh aturan atau hukum dasar dalam ekonomi. Contohnya kayak hukum permintaan dan penawaran. Jadi jawabannya yang mana, guys? Yang B, normatif. Di sini tuh ada kata kunci seharusnya. Berarti yang mana? Yang ini, yang normatif seharusnya, kayak gitu. Kalian udah paham ya? Lanjut bahas soal nomor 5. Opportunity cost untuk menghasilkan suatu unit tambahan dari barang N dapat diartikan sebagai apa? Oke, jadi ini penjelasannya di sini. Opportunity cost atau biaya peluang ya, kita ngomongin aja nih, biaya peluang adalah nilai dari pilihan terbaik yang harus dikorbankan ketika memilih suatu alternatif tertentu. Nah, dalam konteks ini, untuk memproduksi satu unit tambahan barang N, sumber daya yang digunakan itu nggak bisa dialokasikan ke produksi barang lain. Jadi, opportunity cost-nya adalah barang lain yang sebenarnya bisa diproduksi jika barang N tidak dipilih. Nah, gampangnya apa sih contohnya? Nah, contohnya kayak gini nih. Kan ada pilihan nih, memutuskan kuliah selama 4 tahun. Biaya peluangnya apa sih? Nah, kan pilihannya memutuskan kuliah selama 4 tahun atau misalnya dia kerja. Biaya peluangnya itu penghasilan yang bisa didapat jika langsung bekerja. Misalnya 5 juta per bulan. Berarti dikali 48 bulan atau si 4 tahun ini. Jadi berapa biaya peluangnya itu? 240 juta. Kayak gitu ya, guys. Semoga kalian paham ya penjelasan dari contoh biaya peluang ini. Soalnya ini tuh biaya peluang udah basic banget dan gue cukup sering nemuin biaya peluang atau masalah dasar ekonomi atau kayak kelangkaan yang tadi tuh gue cukup sering nemuin di tryout kayak gitu. Oke, jadi ini jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang B, barang lain yang harus dikorbankan untuk mendapatkan barang N, kayak gitu, guys. Nomor 6, masalah mendasar dalam ilmu ekonomi adalah nah, yang udah gue bilang soal kayak si masalah ekonomi ini tuh cukup sering keluar di tryout gitu. Jadi mungkin kalian harus lebih hatam ya bab pengantar ekonomi ini. Masalah mendasar dalam ilmu ekonomi adalah kelangkaan atau scarcity ya bahasa Inggrisnya. Kebutuhan manusia, sekali lagi nih, kebutuhan manusia itu nggak terbatas. Sementara sumber daya alamnya, tenaga kerja modal ini terbatas kayak gitu. Oleh karena itu, ilmu ekonomi ini fokus pada cara mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara optimal untuk memenuhi kebutuhan sebanyak mungkin. Kayak gitu, guys, sebanyak mungkin. Jadi jawabannya yang mana? Yap, jawabannya yang D, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang jumlahnya terbatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kita cek yang lainnya. Nih, kalau yang A, mengurangi masalah kemiskinan dan menciptakan distribusi pendapatan yang adil dan merata. Ini tuh cuman tujuan kebijakan ekonomi, bukan masalah mendasar. Kalau yang B, menentukan harga berdasarkan biaya produksi. Ini tuh kenapa salah? Karena dia tuh bagian dari mekanisme pasar, bukan akar masalah ekonomi. Kalau yang C, mengurangi eksternalitas negatif. Dia tuh termasuk isu mikroekonomi, guys, bukan masalah fundamental. Kalau yang E, dia tuh memacu pertumbuhan ekonomi. Kenapa salah? Karena dia tuh merupakan salah satu solusi, bukan masalah dasarnya. Intinya fokusnya kemana? Ke kelangkaan. Next, bahas soal nomor 7 ya. Mazhab ilmu ekonomi yang tidak merekomendasikan pentingnya campur tangan pemerintah dalam perekonomian adalah neoklasik, Keynes, klasik, atau sosialisme. Kira-kira mana sih jawaban yang paling tepat? Kita bahas. Nah, di sini gue ada tulisin ya pembahasan dan poin-poinnya. Yang pertama, mazhab neoklasik. Dia tuh percaya pada mekanisme pasar yang efisien. Terus, minimal government intervention, alias pemerintah tuh hanya berperan sebagai naik watchman gitu. Dia tuh cuman melihat aja gitu loh. Kemudian pasar akan mencapai keseimbangan secara otomatis kayak gitu. Lanjut yang kedua, mazhab Keynes. Dia itu sangat merekomendasikan campur tangan pemerintah. Pemerintah itu harus aktif dalam kebijakan fiskal dan moneter. Intervensi itu diperlukan untuk mengatasi resesi dan pengangguran kayak gitu, guys. Nah, jadi yang ada Keynes-nya bisa kita apa? Bisa kita coret. Oh ya, by the way, tipe soal kayak gini kalian udah paham belum sih? Yang kayak A, 1, 2, 3 benar, yang B, 1, 3 benar, yang C, 2 dan 4 benar, yang D itu 4 aja yang benar, yang E salah
yang kalau nggak salah tuh bener semua ya guys. Nah kayak gitu. Jadi ini tuh tipe soal yang tadi udah gue bilangin kayak gitu opsinya. Jadi nomor 2 ini bisa kita coret. Lanjut yang ini. Lanjut mazhab klasik ya, mazhab ketiga. Dia tuh menganut prinsip laissez-faire yang dimana biarkan pasar bekerja guys. Berarti si mazhab klasik ini tuh pemerintah sebaiknya tidak ikut campur dalam ekonomi dan pasar akan mengatur dirinya sendiri. Nah ini sih udah kelihatan banget ya jawabannya mana. 1 sama 3, 1 sama 3. Neoklasik sama klasik kayak gitu. Jawabannya yang mana sih? Yang B, 1 dan 3 kayak gitu tuh. Yang mazhab sosialisme ini tuh dia tuh sangat mendukung peran pemerintah, di mana pemerintah mengendalikan alat-alat produksi. Oke lah, udah paham ya? Jadi jawabannya yang neoklasik sama si klasik. Next, soal nomor 8. Nah, ini tuh tipe soal yang sebab akibat gitu loh. Apakah keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat? Nah, BTW kalau kayak gini tuh gue udah pernah ngejelasin sebelumnya gitu ya. Kalau A itu pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya mempunyai hubungan sebab akibat. Kalau yang B, pernyataan benar, alasan benar, tapi keduanya nggak punya hubungan sebab akibat. Kalau yang C, dia tuh pernyataan benar, alasan salah. Kalau yang D, pernyataannya salah, alasannya benar. Kalau yang E, salah semua. Nah, gitu. Oke lah, langsung aja kita cek. Eksploitasi dan penebangan hutan harus dilaksanakan dengan hati-hati dan diatur sebaik-baiknya. Of course lah ya, ini udah kelihatan udah benar ya. Nih, kegiatan eksploitasi atau pengambilan manfaat dari sumber daya alam itu, misalnya hutan tersebut tuh harus dilakukan dengan hati-hati. Biar apa? Biar nggak terjadi kerusakan ekosistem lah. Ini mah pelajaran anak SD ya, si jawaban ini sudah kelihatan banget guys. Terus, sebabnya, dia tuh punya alasan hutan merupakan salah satu sumber alam yang tidak dapat diperbarui. Ini masalah guys. Kan hutan itu adalah sumber daya alam yang bisa diperbarui. Contohnya, misalnya kita bisa adanya reboisasi atau penanaman kembali kayak gitu. Berarti jawabannya yang mana? Pernyataan benar, alasan salah. Yang C. Lanjut ya, bahas soal nomor 9. Istilah asumsi ceteris paribus dalam hukum permintaan maupun hukum penawaran berarti, jadi ceteris paribus adalah istilah lain yang berarti hal-hal lain tetap sama atau faktor-faktor lain dianggap konstan atau tetap gitu. Dalam konteks hukum permintaan dan penawaran nih, ketika kita mengatakan jika harga naik maka jumlah yang diminta akan turun, ceteris paribus ini artinya kita mengasumsikan bahwa faktor-faktor lain yang dapat mengaruhi permintaan seperti pendapatan konsumen, harga barang, substitusi, selera konsumen itu tetap tidak berubah kayak gitu guys. Jadi yang mana nih guys jawaban yang benar? Oke, kita cek opsinya satu persatu. Yang A, model ekonomi yang logis dan benar. Ini tuh nggak sesuai karena ini tuh bukan definisi ceteris paribus. Kalau yang B, faktor-faktor lain dianggap konstan. Nah, ini dia nih guys jawabannya yang B, oke? Yang B, faktor-faktor lain dianggap konstan kayak gitu. Kalau yang C, tidak ada variabel lain yang memengaruhi variabel dependen. Itu salah, bukan berarti nggak ada ya, tapi dianggap tetap atau konstan kayak gitu. Kalau yang D, tidak ada model lain yang dapat menjelaskan variabel dependen. Ini tuh juga nggak sesuai karena nggak berkaitan sama ceteris paribus. Kalau yang E, tidak ada hubungan antara variabel harga dengan jumlah barang yang diminta. Ini juga nggak sesuai karena bertentangan dengan hukum permintaan. Yang tepat yang B ya intinya. Next, soal nomor 10. Nah, untuk soal nomor 10 ini gue izin skip ya guys, karena jujur aja ya, gue udah agak lupa nih sama materi kurva. Takutnya kalau gue memaksakan untuk membahas, nanti malah ada kekeliruan kayak gitu ya. Dan malah jawabannya tuh salah. Gue takutnya tuh malah informasi yang gue sampaikan itu nggak benar kayak gitu ya. Oke, kita skip ke nomor 11. Oh ya, BTW kalau kalian tahu jawabannya mungkin kalian bisa jawab di kolom komentar. Kita langsung bahas nomor 11. Barang publik adalah barang yang jadi barang publik itu apa sih? Ini tuh jenis barang yang dapat diperoleh tanpa melakukan usaha atau dapat didapatkan secara cuma-cuma, istilahnya gratis gitu lah ya. Nah, barang publik itu bisa dinikmati semua orang tanpa ada biaya tambahan yang dikeluarkan. Contohnya kayak apa sih? Kayak jalan raya, masjid, lampu lalu lintas, dan sebagainya. Kayak
gitu. Jadi jawabannya yang mana guys? Jawabannya adalah yang D ya. Bila telah disediakan bagi seseorang, maka pemakaian oleh orang-orang lainnya tidak menambah atau menaikkan biayanya. Kayak gitu guys. Opsi yang B sudah sangat sesuai. Semoga kalian paham ya terkait barang publik ini. Jadi intinya tuh kalau barang publik itu bisa diperoleh secara cuma-cuma tanpa perlu usaha atau kita nggak perlu bayar gitu ya. Soal nomor 12, mekanisme pasar akan bekerja secara otomatis dalam sistem perekonomian komando. Sebab pada sistem perekonomian komando, pemerintah tidak campur tangan dalam bidang ekonomi. Nah, kira-kira gimana nih guys jawabannya? Nah, ini tuh soal tentang sebab akibat ya, seperti yang udah gue bilang di soal-soal sebelumnya. Apakah keduanya ini mempunyai hubungan sebab akibat gitu ya? Nah, jadi mekanisme pasar dalam sistem komando ini dicirikan oleh kontrol penuh pemerintah atas produksi, harga, dan distribusi barang atau jasa, di mana mekanisme ini tidak bekerja otomatis karena keputusan ekonominya ditentukan oleh pemerintah, bukan oleh permintaan penawaran kayak gitu. Jadi ini apa? Ini salah ya guys, nggak sesuai. Terus kita cek alasannya. Ternyata alasannya itu salah karena pada sistem ekonomi komando ini pemerintah justru dominan dan campur tangan secara total dalam ekonomi. Misalnya dalam menentukan harga itu ditentukan sama si pemerintah gitu ya. Nah, sedangkan si alasannya dia ngomong sistem yang tidak melibatkan campur tangan pemerintah itu sistem pasar bebas, bukan sistem komando kayak gitu. Jadi ini juga salah. Jawabannya yang mana nih guys? Kalau pernyataannya salah, alasannya juga salah. Jadi yang mana? Yang E kayak gitu. Salah gitu ya. Yang E di sini gua tulis. Oke. Next soal nomor 13 ya guys. Definisi sistem ekonomi yang paling tepat adalah sistem ekonomi apa sih? Dia itu cara suatu masyarakat mengatur kegiatan ekonomi untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar. Apa aja sih yang diproduksi? Terus bagaimana memproduksinya? Dan untuk siapa barang atau jasa tersebut diproduksi? Yang kayak gini loh guys, yang what, how, sama whom gitu ya. Untuk siapa barang tersebut diproduksi, oke? Jadi jawabannya yang mana? Yang A. Pengorganisasian produksi, konsumsi, dan distribusi untuk menjawab pertanyaan-pernyataan ekonomi yang mendasar. Kayak gitu guys, udah sesuai banget nih jawaban yang A. Kita cek opsi yang lainnya, kenapa bisa salah? Nih, yang B, pengelompokan pasar-pasar yang terhubung satu dengan yang lain. Dia tuh cuma menjelaskan pasar gitu loh, nggak mencakup keseluruhan sistem ekonominya. Kalau yang C, dia tuh salah juga, karena cuma menggambarkan pelaku ekonominya, bukan bagaimana sistem organisasinya gitu ya. Kalau yang D juga ini salah, karena cuma merujuk sama sistem komando. Padahal sistem ekonomi kan bisa banyak yang lain gitu ya, kayak sistem pasar atau sistem yang campuran. Jadi ini salah karena cuma membahas komando. Terus kalau yang E, dia juga salah karena terlalu umum ya, nggak spesifik. Jadi yang tepat yang A. Next soal nomor 14. Wah guys, nggak terasa kita udah sampai di 2 nomor terakhir. Sisa nomor 14 sama 15. Semangat! Biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan sehubungan dengan penggunaan sumber daya produktif dengan alternatif penggunaan yang terbaik. Apa sih jawabannya? Jadi jawabannya yang ini. Biaya implisit yang B. Biaya implisit itu biaya yang tidak terlihat secara nominal tapi berupa pengorbanan ataupun pilihan terhadap pemilihan sumber daya alternatif. Contohnya tuh kayak biaya atas penyusutan guys. Nah, kita cek opsi lainnya ya biar lebih paham. Kalau yang A, akuntansi, dia tuh cuma mencatat biaya eksplisit kayak pengeluaran gaji, bahan baku. Kalau yang C, eksplisit, dia tuh pengeluaran langsung perusahaan, misalnya kayak beli bahan baku, bayar gaji. Kalau yang D, langsung, dia tuh biaya yang terkait langsung sama produksinya, misalnya bahan baku, tetapi belum tentu mencakup si opportunity cost-nya. Kalau yang E, ekonomi, dia tuh biaya ekonomi itu termasuk biaya implisit sama eksplisit, tetapi bukan jawaban yang paling tepat ya guys, karena yang paling tepat adalah yang D, implisit kayak gitu. Semoga kalian paham. Finally guys, kita udah sampai di nomor terakhir yaitu nomor 15. Good job buat kalian udah bertahan sampai nomor 15. Semoga kalian lolos di PTN yang kalian inginkan. Manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya melalui berbagai cara sesuai dengan kemampuannya untuk mencapai kesejahteraan. Pernyataan ini merupakan Nah, jadi jawabannya adalah ini, tindakan ekonomi yang C.
Tindakan ekonomi itu apa sih? Dia itu upaya nyata yang dilakukan manusia, individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sumber daya yang terbatas. Nih, sumber daya terbatas guna mencapai kesejahteraan. Contohnya kayak apa sih? Nah, contohnya tuh kayak seorang pedagang memilih menjual barang di pasar untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, kayak gitu. Kita cek opsi yang lainnya, yang A. Motif ekonomi dia tuh salah, dia tuh lebih ke alasan dibalik dari tindakan. Misalnya, motif ekonominya tuh untuk mencari keuntungan atau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau yang B, prinsip ekonomi dia tuh salah, karena prinsip ekonomi itu bunyinya kayak gini. Pengorbanan minimal untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kayak gitu. Jadi, si yang B ini nggak sesuai. Kalau yang D, konsep ekonomi, dia tuh juga nggak sesuai, karena dia tuh termasuknya ide atau gagasan, kayak kelangkaan, opportunity cost, kayak gitu. Kalau yang E, teori ekonomi ini juga nggak sesuai, dia tuh lebih ke penjelasan sistematis tentang fenomena ekonomi. Jadi yang paling tepat yang C, tindakan ekonomi. Oke guys, kiranya segitu aja ya pembahasan pada video kali ini dari nomor 1 sampai nomor 15. Semoga kalian paham dan lolos di PTN yang kalian inginkan, oke? Ya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe guys.